Selamat malam Ibu, saya akan mempresentasikan hasil rekapan dari beberapa PowerPoint kelompok. Pertama ada bed occupancy board dan bed turnover rate. Presentasi pada board adalah indikator penting dalam manajemen pelayanan rumah sakit yang menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tersedia dalam periode waktu tertentu yang menunjukkan seberapa optimal penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit dan menjadi indikator efisiensi operasional RS. Standar implementasi BOR menurut Permenkes 2005 menetapkan ideal BOR RS adalah 60 sampai 85. Standar ini sejalan dengan rekomendasi Barber Johnson yang menyatakan bahwa nilai BOR yang ideal adalah sebuah rumah sakit berkisar antara 75 sampai 85. Interpretasi nilai BOR kurang dari 60 menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas di tempat tidur, rendahnya tingkat efisiensi rumah sakit dan kemungkinan kerugian finansial. BOR 60 sampai 85% menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal dalam pemanfaatan tempat tidur. BOR 85 lebih menunjukkan tingkat pemanfaatan yang sangat tinggi namun dapat mengindikasikan overutilizasi yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Faktor-faktor mempengaruhi BOR adalah internal dengan kualitas pelayanan medis dan keperawatan, fasilitas perawatan medis, kemampuan SDM, sistem manajemen. Perlu ada faktor eksternal seperti kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kompetisi dengan rumah sakit lain, kebijakan pemerintah. Hubungan BOR dengan indikator kerja lainnya, BOR tidak dapat berdiri sendiri, maka harus dianalisis bersama dengan indikator lain seperti ALOS, rata-rata hari perawatan pasien, TOI, rata-rata hari tempat tidur kosong, dan BTO, frekuensi pemakaian tempat tidur. Menurut si Wijano, keempat indikator ini bersaling kaitan dan harus dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran efisiensi pelayanan rawat inap yang akurat. Peran penting komunikasi dalam tim kerja, termasuk dengan tempat tidur untuk penggunaan normal baik terisi maupun kosong dan tidak termasuk adalah tempat tidur di ruang pemeriksaan, UGD, terapi fisik, ruang persalinan, dan ruang pemulihan. Tempat tidur bayi atau bersinak digunakan terpisah dengan tempat tidur yang tersedia. BOR dikenal juga dengan persen okupasi, occupancy passion, persentase of occupancy, dan rasio. Indo dikenal dengan persentase menggunakan tempat tidur pada waktu tertentu. BOR ideal 60-85. Ada perumus BOR adalah jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah tempat tidur dikali jumlah hari satu periode dikali 100%. Di rumah sakit X diketahui jumlahnya itu sekitar 608, maka bulan Juni 12.246 keluar hidup dan 1931 orang, maka bornya 12.246 per 608 dikali 30 dikali 100, maka dapat hasilnya 67,13. Manfaat tujuan BOR ini untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, berapa jauh tempat tidur berada di rumah sakit itu dapat dimanfaatkan untuk penderita rawat inap. Tujuannya itu mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur, menilai efisiensi operasional, indikator mutu pelayanan RS, dasar perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen, membantu dan mengevaluasi kinerja RS. Peran RMIK dalam BOR seperti pengumpulan dan pengolahan data, yakni bertanggung jawab mengumpulkan data harian pasien rawat inap dari seluruh ruangan. Baru data secara sistematis akan menghasilkan melalui perawatan total dan kapasitas tempat tidur, jadi dasar perhitungan BOR. Baru ada fasilitasi verifikasi data, yakni melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data dari unit rawat inap. Ketika terjadi duplikasi atau kesalahan pencatatan, jaga akurasi data statistik. Lalu ada analisis pelaporan, menghitung nilai BOR periodik, menyusun laporan statistik, menyampaikan laporan kepada pimpinan rumah sakit, penyediaan informasi untuk manajemen, efisiensinya, evaluasi, perencanaan. Baru ada menyampaikan mutu dan kelasan data. BTO, beberapa kali satu tempat tidur dipakai oleh pasien dalam periode waktu tertentu dengan perputaran pemakaian tempat tidur berguna karena dua periode waktu mungkin memiliki persentase tujuan yang sama namun tingkat turnover mungkin berbeda. BTO adalah ukuran frekuensi penggunaan tempat tidur. Ini menunjukkan efek bersih dari BOR dan loss. Idealnya dalam setahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 sampai 50 kali. BTO dapat digunakan dengan rumus BTO sama dengan
Jumlah pasien keluar hidup mati pada periode waktu tertentu per rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tersebut. BTO yang tidak langsung itu BTPOR dikali jumlah hari pada periode tertentu di per rata-rata lama rawat. Tujuan untuk pemanfaatan BTO, tujuannya meningkatkan tingkat kegantian tempat tidur, menilai efisiensi pemanfaatan, menilai kinerja pelayanan rawat inap sebagai indikator perencanaan kapasitas tempat tidur, menjadi dasar evaluasi beban kerja, manfaat pengukurannya, meningkatkan efisiensi, indikator evaluasi, mendukung pengambilan keputusan, mengetahui pola pengerjaan pasien, dan peningkatan mutu pelayanan. Peran RMIC dalam BTO, pengumpulan data pasien seperti mencatat jumlah pasien, mencatat lama rawat, perawatan dan jenis pasien. Baru data yang menjadi dasar perhitungan BTO. Validasi dan verifikasi, jadi memastikan tidak ada duplikasi, memastikan data tempat tidur tersedia, mencegah kesalahan, di analisis dan pelaporan, mengolah data pasien keluar pulang, menyusun laporan statistik, dan dikaitkan dengan untuk manajemen tempat tidur. Baru ada penyediaan informasi untuk manajemen seperti memberikan informasi kepada masyarakat dan efisiensi penggunaan tempat tidur, pelaksanaan penambahan dan pengurangan kapasitas tempat tidur. Baru ada menjamin mutu dan kerahasiaan data, yakni untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dan pelaporan mengikuti standar rekam medis dan keamanan sistem informasi kesehatan. Baru ada TOI dan LOS. TOI ini adalah a period in a days that an available permit remains empty between the discharge. Menurut Sinisa, angka turnover menunjukkan jumlah rata-rata tempat tidur tidak terpakai oleh dengan hari dan mulai pasien pulang tidak ditempati oleh pasien yang baru. Dengan rata-rata 9 hari kosong ini digunakan lagi oleh pasien berikutnya. Semakin besar angka TOI berarti semakin lama menganggurnya. Semakin pasien tidak berkosong. Adapun untuk menghitung rumusnya, TOI sama dengan tempat tidur dikali jumlah hari periode tertentu dikali tempat tidur, jumlah pasien keluar hidup mati pada periode yang sama. Berdasarkan sumbernya digunakan rumus TOI sama dengan A kurang O 0 T per D. O HP per T. A itu jumlah tempat tidur, O itu jumlah tempat tidur terpakai rata-ratanya, T jumlah hari dalam periode waktu tertentu, D itu jumlah pasien keluar hidup mati. Seperti contoh, ada nomor 8 pasien termasuk AI 12.246 dan pasien keluar hidup 19.1. Maka TOI-nya 6 kali 30 dikurang 12.26 per 19.31, yakni dapat 3,10. Lama rawat LOS ini adalah lama rawat dari pasien dirawat di rumah sakit mulai dari masuk dan pulang. LOS digunakan dalam pelaporan keuangan spesialis seperti IDCBGS. Ini pembayaran prospektif yang digunakan BPJS Kesehatan dengan mengenali tingkat keparahan penyakit, penggunaan sumber daya, kompleksitas pasien melalui sosial lama rawat. LOS dinyatakan rumah sakit pasien keluar rumah dependen untuk kepentingan finansial. SP jelasin aku. Untuk mencari rumus LOS adalah LOS sama dengan tanggal keluar dari kurang tanggal masuk. Beberapa rumah sakit menetapkan batas keluar pasien di mana apabila manajemen kesehatan apabila menggunakan kebijakan dalam menghitung LD tidak timbul kerugian bagi pihak terkait. Baik Ibu, sekian pemaparan hasil rangkuman dari beberapa presentasi kelompok. Terima kasih Ibu.